Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20.10. Kita mulai acaranya saja, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Kami ucapkan selamat datang bagi para peserta kelas spesial online. Yang kami hormati Ustadz Joko Kristianto SPD, selaku narasumber acara kelas spesial online. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Yang kami hormati pula rekan-rekan panitia penyelenggara dan para peserta kelas spesial online yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita semua dihimpun dalam majelis ilmu meskipun secara online. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita tunggu syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Amin. Dengan sangat antusias sekali, perkenalkan, nama saya Hanif, yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini, hingga sampai selesai nanti. Kita melihat fenomena zaman sekarang, banyak pasangan muda yang belum siap menjadi pengantin, sehingga mengakibatkan cara problem. Kita mulai kembali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita dihimpun dalam majelis ilmu meskipun secara online. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita selalu haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita tunggu syafaatnya yaumul qiyamah. Amin. Dengan sangat antusias sekali, perkenalkan, saya Hanif yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Kami, pengurus perpustakaan keluarga Syamil Al-Maktabah, mengadakan kelas spesial online sebagai salah satu bahasan sambungan dari kelas pranikah guna membekali ilmu bagi kalian yang ingin memantaskan diri sebelum menikah. Berangkat dari fenomena hari ini, banyak anak-anak muda dalam memilih sendiri pasangan hidup cenderung memilih figur yang salah. Figur yang ditiru terkadang jauh dari syariat, sehingga setelah menikah dapat mengalami disorientasi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dibutuhkan contoh, pengertian, dan tujuan sesuai dengan syariat, agar ketika memilih jodoh untuk masa depan tidak salah pilih. Maka acara ini ada untuk kalian. Terima kasih yang sudah bersedia join ke kelas spesial online dengan tema utama yang spektakuler, apakah dia jodohku? Dengan pokok pembahasan definisi jodoh menurut Islam, mengenal karakter jodoh yang sesuai dengan karakter kita, dan cara mendapatkan jodoh sejati sesuai syariat. Teman-teman akan dapat yang spesial dari pemaparan Ustadz Joko. Semua sudut pandang Islami tentang pemahaman seputar jodoh. Acara ini diselenggarakan oleh Perpustakaan Keluarga Syamil Al-Maktabah, sebuah ruang untuk berekspresi
di bidang literasi Islam. Kami mempunyai visi sebagai kalam ilmu keluarga, dan misi yang ingin kami raih adalah sebagai wadah diskusi seputar literasi dan pendidikan keluarga, serta menghadirkan kembali konsep Islami dari literasi dan pendidikan keluarga. Dari wilayah Boyolali, Jawa Tengah, kami mengucapkan selamat mengikuti. Maka, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah, ilmu yang akan kita pelajari bersama pada hadinya. Wa kullu ni'matin sholihan jami'an wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulainya acara kelas spesial pada kesempatan kali ini, kami tinggal di Jalan Dinar Mas Utara 3, garis miring 39, Semarang, Jawa Tengah. Adapun di sini nomor telepon beliau bisa dicatat untuk konsultasi jika ada yang ingin konsultasi 0815 6589 613. Kami ulangi lagi 0815 6589 613. Menurut informasi dari teman-teman, beliau menikah di umur 22 tahun. Dan alhamdulillah beliau sudah dikaruniai 3 anak. Beliau juga lulusan D3 Teknik Polines, lalu lulus S1 Pendidikan Matematika. Beliau juga memiliki prestasi. Sampai saat ini beliau aktif menjadi konsultan pendidikan dan keluarga Islami Semarang. Dan beliau juga sebagai trainer pelatihan guru dan orang tua. Adapun beliau sudah melatih sebanyak 57 sekolah dari jenjang TK sampai mahasiswa. Itu sudah pernah dilatih semuanya. Beliau juga menulis 2 buku antologi. Pertama, Indonesia Juara, dan yang kedua, Sedahsyat Doa. Dan yang paling penting, moto hidup beliau adalah hidup memberi manfaat sebanyak mungkin. Dan semoga kita juga dapat mencontoh prestasi-prestasi beliau, Al-Ustadz Joko. Dan kepada yang terhormat Al-Ustadz Joko untuk Cek. Jelas ya? Masuk Ustadz. Ya. Oke. Suara antum tadi yang putus-putus. Oh. Iya. Sinyal Ustadz di wilayah Boyolali ya. Ya.
Baik, mulai ya. Oke, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak karena Allah telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan pada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, panjang umur, waktu, nikmat sehat, dan juga berbagai macam nikmat yang kita tidak mungkin bisa sebutkan satu persatu dan hitung jumlahnya. Kemudian salam dan salam senantiasa kita aturkan ke atas Rasulullah SAW, teladan terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita semuanya dalam berbagai sisi kehidupan, ya, termasuk tentunya dalam kaitannya dengan jodoh ini, ya. Saudaraku rahimakumullah, malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang jodoh, ya. Di temanya atau judulnya adalah apakah dia jodohku? Ya, ini adalah sebagai awalannya kemarin dari obrolan kami dengan panitia. Ini sebagai awalan sebetulnya pengennya awalan untuk kuliah pranikah online batch 2 ya. Dulu alhamdulillah kita sudah pernah mengadakan batch 1 ya dengan 3 sesi, dan ini semoga menjadi pengantar nanti untuk bisa dilaksanakannya batch 2 ya. Dan semoga kalau harapan saya ya tentunya ya setelah belajar ya setelah mengkaji ilmunya ya dipraktekkan. Jadi nggak hanya dikoleksi saja ilmu itu, tapi tentunya adalah dipraktekkan. Ya, ya kalau memang perlu pendalaman, perlu remedial, ya jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Karena memang goals-nya itu adalah amaliyah. Goals-nya itu adalah kemudian praktek ya, praktek amalan. Dan itulah yang akan bernilai ya, bernilai. Jadi kalau hanya ilmu tidak diamalkan, justru nanti malah bisa menjadi laknat buat kita, bisa menjadi kurang baik buat kita, ya gitu kan. Nanti kalau kita ditanya, ya diminta pertanggungjawaban, maka kita nggak akan bisa menjawab, gitu kan. Ya, maka bagusnya ya apa yang kita kaji itu dipraktekkan, ya diamalkan. Jadi harapannya ketika yang dulu ikut kuliah pranikah itu ya sudah belajar ilmunya, ya ayolah dipraktekkan, disegerakan untuk dipraktekkan. Baik, saudaraku rahimakumullah, ala kulli hal kita akan mulai ya kajian kita malam hari ini tentang apakah dia
jodohku. Jadi jodoh, rahasia jodoh ya. Saya beri judul di makalah saya di presentasi. Iya. Tadi di mukadimah saya bacakan ayat pertama di surah An-Nisa ya. Monggo sambil ditampilkan kalau bisa, mungkin kan bisa ditampilkan. Surah An-Nisa ayat 1 ya, surah keempat ayat 1 ya. Yang di ayat itu ya, di ayat itu Allah memberikan keterangan pada kita ya tentang diciptakannya manusia pertama. Nah, kemudian manusia yang kedua, yang itu adalah jodoh manusia pertama. Jadi gitu. Nah, yang dengan jelas berarti di ayat ini Allah memberikan kita penjelasan bahwa jodoh itu sudah diciptakan. Ya. Jodoh itu sudah ada. Next. Dalam hadis ya, dalam sebuah hadis yang kalau di Arba'in Nawawi itu hadis yang keempat ya di urutannya ya. Kita temukan ada satu hadis yang cukup panjang bicara tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Ya. Dari mulai ya 40 hari pertama berupa nutfah, kemudian 40 hari berikutnya berupa alaqah, berupa mudghah. Nah, kemudian setelah 40 hari keempat ya, ditiuplah ruh. Nah, bersamaan dengan ditiup ruh itu, maka Allah membuat ketetapan, membuat takdir ya, membuat takdir untuk semua ciptaan, semua manusia. Nah, termasuk kita di dalamnya tentunya ya. Termasuk kita semuanya yang ikut ya maupun yang enggak ikut ya, semuanya sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah. Yaitu 4 hal. Apa saja yaitu rezeki ya, rizkihi wa ajalihi wa amalihi ya, wa syakiyun aw sa'idun. Di rizkinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Jadi gitu. Ya. Saudaraku rahimakumullah, yang menarik dari hadis ini diantaranya adalah bagaimana respon para sahabat waktu hadis ini disampaikan kepada mereka. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, maka para sahabat itu seakan-akan ya merasa ini atau ada istilahnya sebagian itu yang berpikir, oh kalau seperti itu berarti kita tidak perlu melakukan usaha-usaha apapun karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah, gitu kan. Nah, sedangkan yang satunya kemudian berpikir tetap kita harus, sehingga mereka kemudian konsultasi, mereka menyampaikan pada Rasulullah SAW, sehingga kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa ya tetap ada unsur ikhtiar ya, tetap ada unsur kemudian yang harus kita lakukan. Dan Allah akan memberikan kita kemudahan ya untuk mencapai ya apa yang memang sesuai dengan ketetapan kita. Jadi ketika kita takdirkan misalkan ya bahagia, maka kita nanti akan berperilaku, akan melakukan hal-hal yang mengantarkan kita pada kebahagiaan. Dan sebaliknya, kalau kita ditakdirkan mengalami kesulitan, maka kita pun akan ya melakukan hal-hal yang membawa kita kepada kesulitan tersebut. Nah, begitu. Jadi tidak keluar dari usaha kita. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan sementara tentang jodoh itu. Ya, kalau misalkan ada yang bertanya dalam diri kita, ya, maka jodoh itu apakah dijemput, apakah dicari, atau tinggal ditunggu aja, kan gitu ya pertanyaannya. Nah, maka dari keterangan menukil dari hadis ini tadi, hadis keempat di Arba'in Nawawi ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa maka jodoh pun tentunya harus ada upaya untuk menjemputnya ya, atau mencarinya. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar menunggu saja gitu ya, menunggu tanpa ada usaha apapun itu nggak bisa ya. Kita harus berusaha. Sekecil apapun usaha kita yang penting kita melakukan usaha ya. Karena kita memang ya dititah untuk melakukan usaha ya, untuk beramal ya. Tidak
diem saja gitu kan, ya, nggak diem saja. Oke, next. Nah itu sebagai awalan. Nah kemudian bil khusus kemudian, jadi semua makhluk Allah itu sebelum khusus ya, semua makhluk Allah itu Allah takdirkan, Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya. Wa min kulli syai'in ya khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Ya. Jadi segala sesuatu, jadi semua ciptaannya Allah, semua makhluknya Allah itu dicipta berpasang-pasangan. Ya. Gak hanya manusia, tidak hanya manusia, hewan, ya, kemudian tanaman, ya, bahkan kemudian ada pagi, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih dan seterusnya. Jadi dicipta berpasang-pasangan. Ya, itu ada di surah Al-Zariyat ayat 49. Nah, ini berlaku umum untuk semua makhluk Allah ciptakan punya pasangan. Jadi berjodoh. Ya, ada jodohnya sudah. Jadi gitu. Nah, makanya kita dari sini juga kita nggak perlu khawatir. Ya, bagaimanapun kita, kondisi kita, ya pasti tetap ada jodohnya. Tetap kita sudah disiapkan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah jodoh kita. Nah, next lebih khusus ini kita lihat. Ya, ini yang khusus kemudian untuk kita, untuk manusia. Ya, dan ayat 1 memberikan ketegasan kembali dan sekaligus memberikan kita istilahnya apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari jodoh itu, dari perjodohan itu. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan untuk kita, ya, untuk masing-masing kita itu istri-istri dari jenis kita sendiri, ya. Jadi gitu. Ya. Litaskunu ilaiha, ya. Jadi bahkan diterangkan oleh Allah tentang manfaat jodoh itu. Jadi jodoh itu untuk apa? Itu adalah untuk membuat ketenangan, ya, ketenangan, ketentraman dalam diri kita, ya. Nah, hal ini kalau kita hubungkan kembali dengan ayat yang pertama tadi, dan kita juga kemudian tinjau dari sisi historis, ya, dari sisi sejarah, ya, maka kita akan dapatkan sebuah sejarah, fakta sejarah bahwa Nabi Adam dulu ketika dicipta, ya, dicipta pertama karena beliau pertama, manusia pertama, ya, ketika masih sendirian, belum ada pasangannya, belum ada Bunda Hawa, ya, maka ya kalau bahasa kita sekarang ini tuh galau gitulah, ya, galau istilahnya, ngelangut, galau, gabut, ya, kalau bahasa sekarang itu begitulah. Maka kemudian Allah ciptakanlah Hawa itu sebagai pasangannya, dan setelah ada pasangannya itu maka jadi tentram, jadi tenang hatinya, ya, dan bisa maksimal, bisa kemudian beribadah, ya, secara maksimal, ya, melakukan amal-amalan itu maksimal. Nah, itu diantara kemudian fungsi ada jodoh itu. Jadi memang untuk dicipta untuk tanda-tanda kekuasaan sekaligus memberikan berbagai macam manfaat. Nah, yang ayat ini tentunya udah pernah kita bahas ya dulu di batch 1, ya, di batch 1 kuliah pranikah dulu, ya. Ini menjadi awalan dulu, ya. Baik, kemudian lanjutnya ada sebuah rumus, ya. Ya, seakan-akan ayat ini menjadi semacam kayak rumus, ya. Tidak hanya di ayat ini, ada di beberapa ayat sebetulnya, ya, yang senada dengan ini. Nah, untuk ayat ini, An-Nur ayat 26 ini kalau kita kaji, ya, kita baca-baca tafsirnya dan seterusnya, kita akan temukan bahwa ini rangkaiannya itu adalah menjawab, ya, menyelesaikan, menjadi solusi, jadi penyelesaian masalah, ya, problem solving dari saat itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Itu ada, kalau kita istilahkan sekarang itu ada berita hoax, ada fitnah, ya, yang menyebar, dan fitnah itu tidak
orang lain, bahkan fitnah itu tertuju kepada Rasulullah SAW dan istri beliau, yaitu Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidatina Aisyah waktu itu difitnah ya, difitnah, disebarkan itu ya informasi hoax itu ya oleh orang-orang munafik ya. Mereka menyebarkan ya bahwa Sayyidatina Aisyah itu dianggap ya wanita yang nakal dan seterusnya. Nah, maka kemudian dijawab oleh Allah langsung tuh permasalahannya. Nah, turunlah ayat ini. Nah, yang para ahli tafsir banyak yang kemudian jadikan dasar ayat ini menjadi dasar juga bahwa terkait perjodohan. Jadi Allah sudah menentukan jodoh manusia itu, dan kalau dulu kita bahas di pranikah itu maka jodoh itu memang sekufu. Jadi sudah istilahnya sebanding gitu ya. Jadi al khabisat lil khabisin ya. Jadi wanita-wanita yang keji itu untuk laki-laki keji. Jadi wanita-wanita yang nakal ya untuk laki-laki nakal gitu. Wat thayyibatu lit thayyibin ya. Wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang keji itu juga buat wanita yang keji. Ya itu. Jadi jodoh itu begitu. Jadi sejodoh itu begitu ya. Dalam hal muamalah kalau secara umum kan kita juga barangkali pernah mendengar ada istilah ya. Istilah bahwa istilahnya ar-ruh ya. Jadi ruh-ruh manusia yang sama itu akan dipertemukan oleh Allah. Jadi inna arwahum junudum mujannadah. Jadi ruh-ruh manusia itu punya karakter. Kalau yang sama itu dia akan berkumpul gitu kan. Nah, istilahnya jodoh itu juga begitu ya. Jadi orang yang buruk ya dapat yang buruk juga. Yang baik akan dapat baik juga. Wat thayyibatu lit thayyibin ya. Dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik ya. Wat thayyibuna lit thayyibat. Orang laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula. Jadi ini menghapus tuduhan atau fitnah atau yang terkenal dengan peristiwa hadisul ifki itu ya. Jadi tersebarnya berita hoax tentang keburukan ya. Itu hoax tentang keburukan Sayyidatina Aisyah ya. Jadi itu adalah sebuah hoax yang kemudian dijawab oleh Allah, diberikan solusi, dan sekaligus dari hal ini, dari ayat ini kemudian bisa menjadi pedoman buat kita, dasar buat kita bagaimana Allah memperjodohkan antar manusia itu. Ya, maka tentunya adalah yang sebanding. Ya, kayak kalau orang Jawa itu istilahnya koyok tumbuh karo tutup gitu ya. Jenenge sejodoh itu koyok tumbuh karo tutup. Berarti memang saling kerjasama, saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Ya, karena memang ada kesamaan. Kalau tumbuhnya itu nggak pas ya, tutupnya nggak pas dengan tumbuhnya berarti nggak jodoh kan begitu ya. Ya, berarti dia nggak bentuk satu kesatuan, nggak sama kan gitu ya. Kalau yang baik sama yang buruk dia nggak akan ketemu kan gitu ya. Satu baik, satu buruk nggak ketemu ya. Satu ke kanan, satu ke kiri kan nggak ketemu gitu kan. Yang satu ke arah surga, yang satu mengajak ke neraka kan nggak akan ketemu. Karena jalannya berbeda kan gitu. Nah, ibaratnya begitu. Itulah bagaimana Allah membuat rumusan perjodohan itu begitu. Nah, gitu ya. Nah, oke, next. Nah, itu tadi tentang definisi, tentang pengertian, tentang pemaknaan, tentang jodoh ya. Secara global saya sampaikan secara sekilas seperti itu ya. Semoga memberikan kita frame lah ya, walaupun tidak detail tapi semoga bisa memberikan kita paling tidak kerangka atau frame itu tadi. Ya. Kita akan lanjutkan kemudian bagaimana karakter jodoh yang kita kehendaki ya, atau karakter jodoh kita ya, yang kemudian diberikan kita panduan oleh Allah maupun Rasulullah SAW ya. Nah, ada yang pertama adalah bahwa ada wanita, ini penjelasan tentang ada wanita yang layak untuk dijadikan jodoh. Jadi kita perlu, kalau kita misalkan mau ya, kita sedang merencanakan kita akan mencari jodoh gitu kan. Tadi kan
intinya kita didorong untuk mencari, ya. Kita nggak bisa hanya nunggu kan gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari, maka kita perlu siapkan kriteria kan pada maka Islam sudah memberikan kita panduan untuk itu. Jadi kita tidak perlu payah-payah, kita nggak perlu susah membuat kriteria, kitanya apa dan selesai apa ya yang harus ya aku buat atau aku inginkan seperti apa. Nah, Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya membuat bab ya, yang ini penjelasan detail tentang makna sekufu dalam agama ya. Jadi tangkihul mar'ah arba. Jadi dinikahi seorang wanita itu 4 hal. Jadi hendaknya kalau kita membuat kriteria jodoh ya, sebagai laki-laki memberi kriteria jodoh seorang wanita, seorang perempuan, dan kita juga harus memang tegas ya bahwa namanya jodoh itu laki-laki ya perempuan gitu, bukan sejenis ya. Ya, yang ini pun hari ini di dunia luar biasa, gelombang mengarah ke situ juga ngeri ya, ngeri sedap ya kan, termasuk bahkan mungkin di Indonesia. Nah, di Indonesia yang kemarin sempat ramai misalkan tentang istilah LGBT itu kan ngeri. Nah, tentu itu sudah keluar dari kodrat ya, keluar dari fitrahnya manusia. Karena fitrahnya itu ya, aslinya fitrahnya itu ya jodoh itu adalah laki-laki perempuan lawan jenis, nggak bisa sejenis, nggak bisa ya, gitu. Tetap harus sejenis kan begitu. Nah, maka itulah fitrahnya. Nah, jadi kita langsung pakai itu, tidak bahas yang kemudian yang sejenis dan seterusnya tentunya ya. Oke, jadi wanita yang bisa dinikahi, yang bisa dijadikan kriteria untuk perjodohan kita itu adalah ada 4 ya. Pertama adalah li jamaliha, li jamaliha. Jadi kita bisa melihat hartanya, karena hartanya. Kemudian yang kedua adalah linasabiha, karena kedudukan keturunan siapa dia ya, kedudukan keluarganya bagaimana dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya, li jamaliha ya. Tadi li maliha, li nasabiha, li jamaliha. Jadi hartanya, kemudian kedudukannya, kemudian yang ketiga adalah kecantikannya, parasnya, ya fisiknya, gitu kan ya. Kemudian yang keempat adalah didiniha, adalah agamanya. Nah, di akhir hadis itu kemudian Rasulullah SAW memberikan penegasan. Maka hendaknya kamu memilih karena agamanya. Jadi kriteria tertinggi itu, prioritas kriteria kita itu harusnya adalah melihat dari sisi agamanya. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak demikian maka kita akan mendapatkan kerugian. Ya, pasti kalian akan merugi. Ya, ini hadis sahih muttafaqun alaih ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, gitu ya. Nah, catatan dari hadis ini, jangan menikahi seorang wanita karena wajahnya, keturunannya, atau hartanya saja, tapi carilah yang agamanya baik. Ya, dan agama dalam hal ini tidak hanya sekedar dia lulusan agama, enggak ya, tapi kemudian kita juga ketahui bahwa dia mempraktekkan ilmu yang dimilikinya itu. Nah, itu ya. Kadang kan ada yang orang terkenalnya alim tapi pengamalannya mungkin kurang gitu. Maka kita cari yang selaras antara kealimannya ya, dia berilmu, dia menguasai agama, dia fakih dalam agama, dan dia juga kemudian mengamalkan itu, ya, mempraktekannya itu. Ya, contoh misalkan bagaimana keseharian dia dalam menjaga auratnya, ya kan? Bagaimana kesehariannya dalam kemudian beribadah, misalkan beribadah yang kelihatan, yang bisa dicek, dilihat secara zahir kan ada juga kan gitu ya, dan seterusnya ya. Kenapa? Karena wanita yang akan kita jadikan jodoh itu nanti, selain dia jadi istri kita, dia akan juga menjadi ibu dari anak-anak keturunan kita yang akan meneruskan kemudian jalur keturunan kita, nasab kita kan gitu. Maka memang kita ya perlu memilih ya, perlu menentukan, perlu punya kriteria tadi. Ya. Nah, selanjutnya ada semacam rambu-rambu ya tentang wanita ini. Next, bahwa
Dalam hadis riwayat Tobrani ya, sebelumnya, kembali ke slide sebelumnya, Rasulullah SAW mewanti-wanti atau memberikan istilahnya apa ya, warning ya, agar kita meluruskan niat untuk mengarungi pernikahan. Ketika kita mencari jodoh tadi itu, kita harus meluruskan niat ya. Ya. Dan beliau bahkan sampai memberikan celaan, mencela ketika ada seorang yang menikahi wanita itu, seorang laki-laki menikahi wanita itu karena kekayaannya. Nah, ini jelas sekali, berarti ada warning, ini jelas sekali. Barang siapa menikahi wanita karena memandang kedudukannya saja, ya, maka Allah tidak akan menambah padanya kecuali kehinaan. Dan barang siapa menikahi wanita karena hartanya, maka dia akan menjadikan melarat. Jadi ada dua nih yang diberikan wanti-wanti atau rambu-rambu, yaitu memandang kedudukan, nasab. Karena nasabnya saja misalkan ya, oh dia anaknya orang yang punya kedudukan tokoh dan seterusnya misalkan gitu ya, maka yang didapat justru adalah nanti kehinaan ya. Kalau kemudian cara pandangnya adalah karena hartanya, dia pilihannya adalah jatuh karena melihat harta kekayaannya, maka Allah justru akan menjadikan mereka nanti akan melarat itu. Nah, itu naudzubillah min dzalik ya. Ini warning dari Rasulullah SAW. Karena gantian, bagaimana kemudian seorang wanita itu menentukan, memutuskan untuk jodohnya ya, untuk laki-laki yang akan dipilih menjadi jodohnya. Maka Rasulullah SAW ya pernah bersabda, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi kalau untuk laki-laki minimal dua kriteria, yaitu lihat bagaimana kualitas agamanya, dan yang kedua adalah bagaimana akhlak dalam kesehariannya, ya, tutur katanya, ya, kemudian perilakunya keseharian, itu kan, maka emang perlu kita lihat, gitu. Nah, memang untuk mengetahui ini tadi ya, kadar atau kualitas atau kenyataan dari kriteria-kriteria yang kita inginkan itu tadi, itu kan memang perlu proses. Kita perlu mengetahui, perlu kalau bahasa istilah-istilah kini itu ya istilahnya kita perlu observasi kan berarti gitu ya, perlu melihat, atau kalau dalam istilah agama itu kita perlu naldor, perlu memperhatikan, perlu melihat. Ya. Nah, di sisi ini yang kalau kita tidak hati-hati ya di proses itu, kalau kita nggak juga kemudian memakai cara-cara yang dicontohkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, maka kita bisa juga jatuh pada cara yang salah. Kita jatuh pada nanti mendekati zina dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kita terangkan di belakang. Nah, oke, jadi itu untuk kriteria atau karakter jodoh yang bisa kita jadikan sebagai daftar kriteria yang kita buat. Itu intinya itu. Yang lain-lain tidak perlu banyak-banyak ya, tidak perlu berbagai macam karakter sampai detail, kemudian bagaimana fisik dan seterusnya ya. Nah, itu tidak sampai seperti itu ya. Itu tadi sekali lagi, kalau kita hanya melihat karena cantiknya misalnya juga, itu akan menyesal nanti, akan merugi nanti di kemudian hari. Ya merugi, mungkin nyesel ya. Karena fisik pun tidak akan tahan lama kan itu ya, dan seterusnya. Oke, next. Nah, ada kisah yang menarik ya, yang kita bisa dapatkan dari kisahnya Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau itu menemukan jodoh beliau. Jadi kalau misalkan kalian mengalami ya, pernah misalkan ada yang mengalami sudah berproses, sudah sampai ta'aruf misalkan ya, sudah perkenalan, sudah mungkin sudah datang, bahkan sudah nembung, nah kemudian ternyata tertolak ya. Tidak hanya sekali, mungkin berapa kali dan seterusnya, maka selamat ya. Kenapa? Karena apa yang antum alami itu juga pernah dialami. Apa yang kalian alami itu pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, gitu ya. Dan sebuah riwayat dikisahkan, diceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu sebelum jadi nabi ya. Jadi sekitar 5 tahun sebelum beliau jadi nabi, itu beliau dulu pernah
pernah melakukan pinangan, beliau pernah meminang, melamar, beliau pernah mendatangi wanita yang istilahnya beliau ada rasa pada wanita tersebut. Jadi ada rasa cinta, tumbuh rasa cinta, ya suka, kemudian ingin melamar, ya. Yang tentu ya itu pun sudah hal yang luar biasa di saat itu di zaman jahiliyah saat itu, ya. Tidak ada proses seperti itu, ya. Proses pernikahan itu kan malah lebih ngeri ya saat itu. Pokoknya kalau suka sama suka ya sudah jadi gitu. Misalnya bisa bahkan langsung kalau istilah kita sekarang itu istilahnya kumpul kebo gitu kan ya. Kumpul kemudian ya berhubungan dan seterusnya. Itu zaman dulu terjadi seperti itu dan itu seperti dilegalkan zaman dulu. Ya, menjadi kayak bentuk-bentuk nikah itu ya begitu gitu kan. Nah, beda hal dengan bahkan sejak dari ayahanda beliau ya Abdullah, kemudian beliau pun begitu, tentunya beliau menempuh jalan yang yang hanif ya, yang sebelum kemudian beliau diutuskan jalan yang benar, jalan yang sesuai fitrah gitu. Jadi beliau nembung, beliau meminang, melamar gitu, nggak langsung kemudian seperti halnya yang lainnya. Nah itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Pinangan beliau itu tertolak. Jadi beliau ketika sebelum jadi nabi ya, sekitar 5 tahun sebelum jadi nabi itu, beliau suka yang namanya Ummu Hani. Ummu Hani itu sepupunya beliau, jadi anaknya Abu Thalib. Ya. Anaknya paman beliau Abu Thalib, jadi masih saudaraan dengan Sayyidina Ali berarti kan ya, Ummu Hani itu. Itu kemudian beliau datang ke rumah, nembung, nah kemudian tertolak. Ya, kenapa ditolak? Karena Ummu Hani sudah ada yang lamar. Nah, itu. Jadi alasannya sebenarnya itu bukan apa-apa ya, bukan yang lain-lain, tapi karena sudah ada pria lain yang melamar yang menurut mereka juga pria ini juga orang yang baik juga ya. Mereka tentunya paham betul ya bagaimana kualitas Rasulullah Muhammad SAW saat itu ya. Nah, tapi pria atau laki-laki yang datang lebih dulu yang melamar itu pun juga orang baik, gitu, bukan orang yang buruk. Maka Abu Thalib pun sudah kadung nerima lamaran laki-laki tadi gitu kan, itu ya. Sehingga Rasulullah SAW ya mau nggak mau kemudian harus menahan diri ya, ya sudah melepaskan gitu ya, melepas cinta pertamanya itu istilahnya begitu. Nah, sesudah Rasulullah ketika penolakan tidak berhenti sampai di situ. Jadi ketika kemudian waktu berjalan ya, Rasulullah SAW pindah hijrah ke Madinah ya. Nah, kemudian di tahun ke-8 hijrah, maka terjadilah saat itu Fathu Mekah. Rasulullah SAW membawa kurang lebih 10.000 pasukan muslim ya, mendatangi Mekah, yang kemudian Mekah bisa dibuka ya, menyerahkan dirinya tanpa perlawanan, tanpa ada perangan begitu ya. Ya, sehingga saat itu juga orang-orang yang memang kooperatif kerjasama kemudian masuk Islaman gitu ya. Nah, saat itu suami dari Ummu Hani ini termasuk yang tidak menerima, sehingga pergilah dia, pergi dari Mekah, keluar dari Mekah. Di saat Mekah itu keluar dari Mekah. Yang saat itu ya Ummu Hani sudah punya putra, 4 orang putra. Nah, di saat itu Rasulullah SAW pernah sempat menyampaikan kembali kepada Ummu Hani. Ya, beliau istilahnya mungkin merasa kasihan kan, Ummu Hani kan kemudian dipisah ya, diceraikan oleh suami tadi. Ya, pisah kemudian kan gitu ya, pisah. Maka Rasulullah SAW ya merasa kasihan barangkali kepada Ummu Hani, dan akhirnya beliau kembali melakukan lamaran ya, menawarkan kembali kepada Ummu Hani untuk jadi pasangannya, untuk jadi istrinya. Nah, tapi apa yang terjadi? Nah, ternyata Ummu Hani kembali menolak ya, kembali melakukan penolakan. Dan Ummu Hani melihat sisi nanti justru Rasulullah SAW akan kerepotan ya, karena beliau kan sudah masuk Islam kemudian di peristiwa Fathu Mekah itu. Nah, beliau melihat sisi nanti kalau beliau menerima, maka itu akan menjadi beban buat Rasulullah SAW.
bahkan mengganggu dakwahnya Rasulullah SAW. Maka beliau tidak mengambil itu kesempatan itu. Nah, gitu ya. Ya, sekali lagi itulah kisah bagaimana Rasulullah SAW pun ternyata ya sekelas Rasulullah SAW pun ternyata pernah mengalami penolakan. Nah, sehingga kalau kalau kalian misalkan pernah mengalami itu, ya itu biasa berarti kan gitu ya. Itu nggak usah kemudian baper lah ya istilah sekarang ya. Nggak usah terlalu baper kemudian jadi galau dan seterusnya gitu ya. Ya apalagi kemudian dan banyak ya, tidak sedikit ya, banyak cerita-cerita yang makanya kalau dipikir-pikir secara nalar normal, nalar sehat itu kok bisa hanya gara-gara misalkan ditinggal orang yang disukainya kemudian mengakhiri hidupnya gitu kan, itu kan hal yang benar-benar nggak masuk akal sebetulnya ya. Nah gitu kan, nah maka ini jadi pelajaran, jadi ternyata yang mengalami tidak hanya kita ya, tapi Rasulullah SAW pun pernah mengalami hal itu. Nah kemudian bentuk lain itu kisah bagaimana beliau proses menemukan jodohnya. Yang pertama seperti itu. Jadi beliau pernah mengalami yang namanya penolakan. Nah kemudian yang kedua, beliau pernah mengalami dilamar. Jadi gitu ya. Jadi beliau pernah mengalami dilamar, yaitu dilamar oleh seorang wanita yang cantik, yang kaya raya, yang sangat terkenal, yang masyhur di kalangan saat itu ya. Dan ya beliau yang akhirnya menjadi istri pertama beliau, Khadijah. Ada perbedaan pendapat, ada dua perbedaan pendapat terkait usia Sayyidatina Khadijah ya. Jadi yang satu yang barangkali sering kita dengar ya, itu adalah menyebutkan bahwa saat dinikahi oleh Rasulullah SAW itu usia Khadijah adalah 40 tahun, tapi riwayat yang lain, yang ini juga sangat kuat bahkan, itu adalah umurnya memang lebih tua dari Rasulullah SAW, tapi tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 28 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW saat itu 25 tahun. Jadi Khadijah itu lebih tua. Nah, gitu ya. Nah, maka ya ini bentuk yang kedua. Nah, kita pun tidak usah tabu dengan kemudian jodohnya lebih tua dan seterusnya. Nah, itu ternyata juga ya Rasulullah SAW juga begitu. Itu kan begitu ya. Jadi kita harus siap, harus Allah memahami, menyadari. Jadi secara usia itu tidak masalah kan gitu ya. Adanya perbedaan usia tidak masalah gitu kan gitu. Nah, jadi Khadijah saat itu ya karena melihat langsung bagaimana kualitas Rasulullah SAW ya ketika beliau diamanahi untuk membawa dagangannya dan seterusnya, kemudian ternyata laku keras dan untung besar dan sangat jujur ya, luar biasa. Kemudian beliau tertarik ya. Nah itu ketika mau menyampaikan sendiri beliau malu. Nah maka beliau minta bantuan temannya yang namanya Nafisah itu untuk melamar, untuk menyampaikan lah istilahnya ya. Ya memberikan kayak menjajaki gitulah istilahnya ya, dengan omongan, dengan diskusi begitu. Dan ternyata Rasulullah SAW kemudian menyambutnya, kemudian akhirnya ya terjadilah pernikahan mereka. Dan luar biasa, itulah yang pernikahan pertama. Di beliau dilamar. Nah, ini juga bagaimana proses ya berjodoh itu juga adalah dilamar ya. Tentu ketika kalian posisinya ingin seperti Rasulullah yang dilamar, ya tentunya berarti harus punya kualitas ya kan gitu. Ya, karena kalau yang datang itu mesti adalah lebih baik, jadi punya kualitas. Ya, berarti ya kita ngaca lah ya, kita perlu mengaca diri kita. Gitu. kita layak dilamar apa enggak gitu. Kalau kita enggak layak ya jangan menunggu dilamar gitu kan. Kita harus terus berikhtiar. Itu yang kedua. Nah, kemudian bentuk yang ketiga. Ya, model yang ketiga yang dari kisah baginda Rasulullah SAW itu adalah beliau dijodohkan oleh Allah ya dengan wanita yang gambaran wanitanya itu diberikan kepada beliau lewat mimpi. Ya, yang kita memang perlu paham juga bahwa mimpinya para nabi itu adalah kebenaran, adalah wahyu. Jadi
ra'yu as-shadiqah, jadi mimpi yang benar, mimpi yang benar yang jadi wahyu. Nah, yaitu adalah ketika beliau menikahi Sayyidatina Aisyah. Jadi sebelumnya prosesnya itu adalah beliau diberikan oleh Allah gambaran. Jadi ya kalau bahasa sekarang kita itu ya foto lah gitu ya, dikasih fotonya gitu kan ya. Jadi kalian dikasih foto misalkan ya, foto calon pasangan gitu kan. Ini ada, nah misalkan, punya temen nggak? Ini ada, kasih fotonya misalkan, nah gitu ya, foto. Nah hanya di foto itu di mimpinya kemudian dikasih gambaran di mimpinya itu yang malaikat yang memberikan gambaran ya, di Allah mengutus malaikat ya, eh, malaikat Jibril tentunya mendatangi beliau Rasulullah SAW di mimpi. Nah kemudian menunjukkan gambarnya Sayyidatina Aisyah. Saat itu adalah tertutup wajah. Nah kemudian eh, beliau diminta untuk membuka tutup itu, nah, gitu ya, sehingga terbukalah kemudian wajahnya Aisyah. Sehingga beliau langsung mengenali kan, oh iya itu. Nah itu sehingga dari situlah kemudian beliau kemudian menyampaikan ke Sayyidina Abu Bakar. Dan menarik ya, kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabat terdekatnya itu menarik sekali. Coba untuk perhatikan. 4 sahabat terdekatnya itu, 2-nya adalah mertuanya dan 2-nya adalah menantunya, ya kan? Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu mereka berdua adalah mertua. Jadi menarik. Kemudian yang keduanya, yang dua lagi, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu mereka adalah menantu-menantunya. Nah, gitu ya. Menjadi panduan buat kita memang kalau istilah di Jawa itu ya, di Jawa itu kan ada istilah bibit, bebet, bobot gitu kan ya. Jadi kudu jelas bibit, bebet, bobote kan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya adalah memang prosesnya adalah tadi ta'aruf. Ya walaupun tadi sekali lagi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kita pakai istilah ta'aruf gitu kan ya. Ta'aruf tapi ternyata di dalamnya bukan ta'aruf. Ya di dalamnya hanya melampiaskan nafsu aja misalkan, atau apa, me, meloloskan hawa nafsu aja gitu ya, mengikuti hawa nafsu aja. Naudzubillah ya, jangan sampai begitu dengan kemudian alasan ta'aruf gitu kan ya. Jadi sehingga muncullah sampai istilah itu misalkan pacaran islami gitu ya. Pacaran yang syar'i dan seterusnya itu kan kayak gitu. Nah itu istilah-istilah yang salah kaprah. Belum sesi ini ya, kemarin Mas Hanif juga sempat bertanya beberapa pertanyaan ke saya itu. Ya, di antara tentang fenomena pacaran itu ya. Ya pacaran kalau sebelum nikah ya sekali lagi ya nggak ada sebelumnya. Jadi nggak ada ya. Nah seperti apa sih pacaran itu seterusnya nanti ada di bawahnya insya Allah. Oke, next. Masih ada lagi jadi model yang lain. Jadi model yang berikutnya, kalau model tadi yang pertama berarti adalah dengan foto gitu ya. Jadi nggak ketemu langsung, awalnya dengan foto aja dulu. Nah, ini yang pernah saya alami juga seperti itu dulu. Jadi saya disuruh di foto ya sama guru ngaji saya gitu kan. Nah, dari foto itu kemudian saya lihat-lihat gitu kan. Saya lihat kemudian saya nyatakan, saya datang gitu, saya lihat mantap, baru kemudian lanjut kan gitu ya. Memang perlu ada proses nador, melihat, kenalan, ta'aruf, iya. Tapi itu pun terjaga. Di dalam proses itu semuanya terjaga, tidak melanggar rambu-rambu. Nanti ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya yang memang sama sekali nggak kita langgar. Ya, tidak boleh kita langgar. Nah, memang yang hari ini tuh hampir-hampir memang kayak sulit ya kita membatasi diri itu hari-hari ini kayak lebih sulit dibandingkan dulu. Ya, zaman dulu kan belum ada WA ya kan ya. WA yang bisa fit callan gitu ya. Kalau sekarang kan ada WA. Kalau misalkan nggak bertemu fisik ya, offline nggak bertemu fisik, sekarang bisa online kan gitu ya. Online fit callan gitu ya. Itu kan kelihatan dan seterusnya. Dari situ sehingga ya makanya kalau zaman dulu yang namanya kholwah ya, kholwat
ya, berdua-duaan atau pacaran itu istilahnya, di antara bentuk pacaran ya, pacaran itu kan dulu ketemu fisik ya, kalau sekarang kan tidak perlu ketemu fisik pun bisa yang namanya khalwah itu terjadi kan gitu ya. Jadi tadi dengan misalkan fit call-an, kemudian ngobrol itu kan itu sudah masuk dalam dalam ranah khalwah kan gitu ya, berdua-duaan kan gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ke berapa tadi? Berarti keempat ya. Model yang keempat ya. Sebelumnya, masih sebelumnya. Sebelumnya yaitu adalah nah ini bisa jadi contoh yang kita bisa tiru. Ini barangkali bisa dikatakan sekurang-kurangnya atau selemah-lemahnya ikhtiar kita itu dengan doa. Nah, di yang ketiga ini contoh yang ke ini kemudian dilamar, kemudian foto keempat ya berarti ya. Model yang keempat ini adalah model Rasulullah SAW ketemu jodoh itu hasil sebuah doa gitu. Yaitu ketika beliau menikahi Ummu Salamah ya. Nah, itu adalah dari doanya suami pertamanya Ummu Salamah dan juga doanya Ummu Salamah ya. Kenapa saya katakan suaminya juga ikut andil ya, karena ketika suaminya masih hidup ya, sebelum wafat, dapatkan lelaki yang lebih baik dari aku dan seterusnya. Jadi itu doanya seorang suami kan gitu ya. Itu. Nah, maka yang kedua, kenapa saya katakan tadi doanya Ummu Salamah? Ummu Salamah pernah mendengar atau mendapatkan pengajaran dari baginda Rasulullah SAW langsung tentang doa seseorang yang ditinggal mati atau ada orang terdekatnya, orang yang sangat dicintainya itu wafat. Itu adalah yaitu doa ketika ya takziah itu ya. Ya di eh, ya itu bila aku atas kematian pasanganku itu ganti yang lebih baik gitu. Nah, padahal Abu Salamah ya, suaminya Ummu Salamah itu kan orang yang luar biasa karakternya, kualitasnya. Sehingga tidak ada yang lebih baik dari beliau ya kecuali siapa? Kecuali Nabi Muhammad SAW gitu. Maka maka kemudian Rasulullah SAW pun mengutus Umar ya untuk menyatakan lamarannya. Nah, jadi ini adalah bertemunya ya atau berjodohnya Rasulullah SAW itu hasil dari sebuah doa. Nah, maka doa itu penting ya. Doa itu bentuk ikhtiar yang tadi saya katakan. Maka nantinya kalau kalau kalian misalkan ya yang hari ini belum berjodoh, yang dalam proses kemudian menemukan jodoh, maka doa itu penting sekali ya. Doa itu penting sekali. Jadi jangan tinggalkan berdoa ya, berharap ya diberikan oleh Allah, dijodohkan oleh Allah seperti ini itu sampaikan ya. Kemudian next masih ada lagi. Nah, yang terakhir kayaknya nih ya, yang kelima ya, model yang kelima dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang kalau ini kayaknya ini khususiah ya, ini khusus Rasulullah SAW saja yang bisa mengalaminya barangkali, yaitu dijodohkan langsung, dinikahkan langsung oleh Allah tanpa wali, bahkan ya tanpa wali, tanpa saksi, karena Allah langsung yang menikahkan, yaitu beliau dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Nah, itu kalau ini tadi saya katakan, saya sekali lagi ini kayaknya nih kalau ini khususiah ya, ini hal yang khusus ke Rasulullah SAW. Kita kayaknya nggak bisa kalau ini niru ya, istilahnya gitu. Ya tadi paling kita doa nanti kemudian Allah memberikan kita petunjuk dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa model bagaimana Rasulullah SAW ini memberikan panduan buat kita tentang cara-cara ya, tata cara model-modelnya. Nah, sekarang kita lihat kemudian bagaimana fenomena yang terjadi hari ini ya seputar jodoh ya. Next. Ya, bagaimana fenomena hari ini seputar perjodohan. Nah, saudaraku rahimakumullah, tadi siang itu saya sempat ngobrol sama ya orang yang
sebenarnya dia terapis ya. Dia biasa dulu saya minta untuk ngurut dan seterusnya gitu ya. Itu tinggal di sebuah kampung di Semarang lah ya, Semarang. Nah, beliau cerita, beliau menyampaikan, wah sekarang ini di mana-mana sudah terjadi. Jadi eh, istilahnya tiba-tiba lahiran ya, tiba-tiba hamil, tiba-tiba lahiran, padahal nggak pernah ada istilahnya pernikahan. Itu jadi fenomena istilahnya melahirkan di luar nikah itu sudah luar biasa dan merata katanya konon. Jadi merata di mana-mana terjadi. Ya, atau istilahnya kalaupun kemudian dinikahkan ya istilahnya MBA ya, marriage by accident istilahnya gitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang luar biasa yang perlu kita perhatikan dan jangan sampai ya kita minta perlindungan pada Allah, minta tentunya kekuatan dari Allah agar kita terjaga dari fenomena ini ya. Inilah fenomena yang luar biasa, yaitu perzinahan. Ya, next. Jadi dan banyak ulama yang menyebutkan bahwa inilah bentuk-bentuk ya bentuk-bentuk fenomena akhir zaman yang menunjukkan bahwa uh, paling nggak ada 3 hadis ya setidaknya dan tentunya lebih banyak dari ini yang ada ya. Yang pertama dari Anas, dari sahabat Anas. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah merebaknya perzinahan. Jadi ini yang tadi ya berhubungan dengan apa namanya kita sedang bahas ya. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu, maka di antara ya ada 2 golongan penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Nah, ini pernyataan Rasulullah SAW tentunya yang ditirukan oleh Sayyidina Abu Hurairah ya. Pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Kemudian yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang, belenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita itu tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya. Naudzubillah min dzalik. Walaupun baunya tercium sampai jalan sekian-sekian, hadis riwayat Muslim. Jadi ini juga memberikan kita panduan penjelasan bahwa ya begitulah ya, termasuk fenomena akhir zaman yang terjadi ya, dan memang luar biasa hari ini kita lihat muslimah kita juga banyak yang masih harus kita ingatkan, harus kita selamatkan dari fitnah ini. Nah, kemudian yang ketiga, kiamat tidak akan terjadi sampai orang-orang bersetubuh di jalan-jalan seperti layaknya keledai. Jadi udah nggak ada malunya sekarang ini ya, pacaran. Kalau saya ingat-ingat ya, zaman dulu saya kecil itu yang namanya pacaran itu orang tuh malu, sembunyi-sembunyi dan malu dulu itu orang pacaran loh, tidak belum sampai mungkin istilahnya berhubungan ya, baru pacaran aja istilahnya ya, baru ya paling berduaan, pegang-pegangan gitulah istilahnya, baru kayak gitu aja gitu. Itu dulu malu kalau dilihat orang ya, dan apalagi kalau dan masyarakat pun itu kemudian menolak kalau ada seperti itu sebuah aib, itu sebuah hal yang tabu, itu bahkan disingkirkan, dikucilkan mereka kalau ketahuan seperti itu. Zaman dulu begitu. Jadi zaman dulu masyarakat itu seperti ada imunitas gitu. Ya. Dan masing-masing juga malu sendiri kalau melakukan itu di umum. Hari ini saudaraku luar biasa ya hari ini. Hari ini luar biasa, nggak ada malu sudah hari ini. Bahkan tidak sedikit yang melakukan seperti itu, kemudian direkam, kemudian diposting gitu kan ya, disebar, di-share dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi hari ini luar biasa memang. Ya, ini bentuk-bentuk perzinahan yang luar biasa. Padahal Allah sudah berikan pada kita rambu-rambu. Ya, next. Ya, Allah sudah berikan kita rambu-rambu ya. Ada banyak rambu-rambu yang diberikan pada kita untuk menjaga ya, mengantisipasi jangan sampai terjadi perzinahan. Ya, karena kalau sudah terjadi perzinahan itu ngeri ya, fitnahnya luar biasa. Yuk, silakan next, lanjutkan. Yang pertama dari Quran ya. Wala taqrabuz zina ya. Padahal Allah sudah memberikan kita rambu-rambu terkait zina itu, jangan dekat-dekat dengan zina. Gitu kan. Jadi bukan jangan melakukan zina, tapi jangan mendekati. Mendekati aja nggak boleh. Seperti apa mendekati? Ya
dari mulai tadi pegang-pegangan, mojok, berduaan, itu adalah proses menuju ke situ itu. Itu mendekati, bentuk mendekati itu ya seperti itu. Makanya pacaran itu kenapa tidak boleh ya sebelum nikah loh ya. Kalau udah nikah mah boleh-boleh aja ya, bahkan harus gitu kan ya pacaran kalau sudah nikah. Tapi kalau belum ada ikatan, belum ada hubungan, ya belum ada ijab kabul, belum ada akad, ya nggak boleh ya yang namanya pacaran itu nggak boleh. Loh, Pak kan buat tadi observasi, mengenali, ta'aruf. Ya kalau mau ta'aruf, mau observasi ada caranya yang dibolehkan. Jadi nggak boleh melanggar rambu-rambunya, ya kan itu. Karena ada rambu-rambu dalam berhubungan, lawan jenis ada rambu-rambunya. Jadi jangan mendekati zina. Lirik-lirik ya. Nah, yang kedua ini kan ya ghadul basor ya, tentang ghadul basor. Mulai dari awalnya lirik-lirikan, mata ketemu mata ya kan. Ting, ya, kemudian ketemu kan. Wah, terus merasa cocok. Nah, kan itulah. Makanya ada hadis lain yang mengatakan bahwa pandangan itu kayak panah ya, kayak panah itu yang. Itu kalau udah set masuk ke hati, wah itu bahaya itu. Nah, itu ya. Jadi maka kita diminta untuk ghadul basar. Ya. Yang laki-laki ya mukmin itu ghadul basar, perempuan juga diperintahkan untuk ghadul basar. Di surah An-Nur ayat 30, 31 gitu kan. 30-nya adalah untuk laki-laki, 31-nya nanti adalah untuk perempuan. Itu kedua-duanya memang diperintah untuk ghadul basar, menahan pandangan. Jadi nggak boleh lirik-lirikan. Makanya jangan sampai menyengaja. Bila larangan begini jangan sampai menyengaja kemudian ya matanya florotan itu ya melihat memilih ya istilahnya seleksi ya menseleksi gitu. Nah, itu udah salah gitu kan. Cara yang seperti itu udah salah itu. Udah menyeleksi udah dengan melihat wah mana yang mana dan mana pun tidak langsung ya. Ya. Apalagi langsung ya kan. Apalagi offline langsung. Tidak langsung pun kan sekarang tadi ya karena ada apa WA ada dikirimkan itu pun sama juga kita harus ya menahan juga ya ya termasuk ketika nador saja ya ketika kita kemudian sudah berproses kemudian menyaksikan melihat itu pun yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan aja udah tangan aja yang lainnya nggak boleh kemudian dibuka-buka nggak boleh itu dalam proses ya yang syar'i itu seperti itu ya nah sekarang apalagi kemudian ya apalagi kemudian hanya berdua-dua dan seterusnya nah belum dalik ya nah kemudian rambu yang ketiga ada ya ada yang sudah siap ya diperintah untuk menikahkan ya kawinkan orang-orang yang sendirian jadi yang jomblo-jomblo ya itu disuruh untuk menikahkan ya menikahkan ya. Dan Allah memberikan motivasi Allah memberikan penyemangat ya jadi kalau misalkan mereka nggak mampu miskin ya maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dengan fadlnya jadi di antara cara untuk membuka fadl ya, membuka limpahan rahmat Allah ataupun yang pintu itu terbuka itu dengan pernikahan itu ya. Yang sering dikutip kemudian ada riwayat ada sahabat yang datang ke Rasulullah SAW miskin kemudian minta solusi kemudian disuruh nikah pertama kemudian datang lagi masih miskin nikah lagi ya sehingga kemudian setelah sekian kali baru kemudian menemukan ketenangan menemukan kecukupan dan seterusnya sehingga para ulama menyebutkan ada solusi dari miskin itu diantaranya atau pintu rezeki itu diantaranya adalah dengan menikah. Jadi makanya jangan khawatir untuk nanti menuju ke pernikahan. Kalaupun kita belum punya apa-apa, belum apa-apa dari zero, justru itulah perjuangan luar biasa. Dan disitulah nanti banyak sekali kenikmatan yang bisa kita dapatkan. Ya, ya kalau kemudian kayak sultan gitu ya, bapak sudah ada ini, itu justru malah nggak ada nikmat-nikmatnya. Biasanya gampang gampang jenuh, gampang bete nanti kalau seperti itu. Ya nggak nikmat itu. Tapi kalau banyak kemudian tantangan-tantangannya itu kan luar biasa. Ya. Oke, next. Nah, dari hadis ada beberapa juga. Nah, ini yang pertama nih,
ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, ya sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh tangan wanita atau kulit wanita yang bukan mahramnya. Nah ini rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Ya, mengenai boncengan, pegang-pegangan, ya itu nggak ada, ya nggak boleh, haram itu ya. Yang halal ya ketika sudah nanti ada hubungan, sudah nikah, ya sudah sah, nah, itu baru kemudian nggak hanya pegang-pegangan, mau buka-bukaan nggak masalah gitu kan, itu halal, ya kan. Nah, pokoknya yang diharamkan jadi halal kalau udah nikah kan. Tapi kalau belum jadi jaga, nggak boleh kemudian berduaan, apalagi cuma berduaan kemudian wah ya itulah tadi takrobuz zina, itu mendekati zina, nanti lama-lama terbawa ke sana. Ya, makanya kalau misalkan ada yang sudah ta'aruf tapi kemudian setelah itu nikahnya maunya 2 tahun lagi, itu juga seperti memberikan peluang untuk menuju ke perzinahan. Makanya bagusnya ketika memang sudah melangkah proses itu segerakan sudah. Kalau misalkan ya ada keterbatasan, ada kondisi yang misalkan secara harta keuangan kita nggak ada misalkan untuk menjalankan sebuah walimah misalkan, maka ya adakan sesederhana mungkin tidak masalah ya. Bahkan kalaupun walimah kemudian tidak dilaksanakan untuk saat itu juga, itu pun nggak masalah, ditunda kan nggak masalah. Yang penting sudah nikah dulu kan gitu ya. Itu. Misalkan nanti diagendakan kapan gitu kan, itu nggak masalah. Itu. Walaupun tentunya afdol ya langsung gitu kan ya. Dan tadi tidak harus mewah, tidak harus besar, sesederhana mungkin tidak masalah. Nah itu. Nah tentang pandangan tadi misalkan ada satu riwayat dari Jarir bin Abdullah ya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak sengaja. Jadi Rasulullah SAW itu memalingkan pandangan atau memalingkan pandangannya sahabat itu. Jadi misalkan nggak sengaja ngelihat kalau yang cowok ya lihat cewek, yang cewek lihat itu harus diskret. Itu maksudnya begitu. Jadi jangan ada rasa. Memang di antara virus ya, selain virus COVID dan lain-lain yang ngeri itu, hari-hari ini adalah virus cinta itu ngeri. Jadi cinta itu menjadi virus love ya, cinta itu ngeri. Betapa dengan kata-kata cinta saja itu kemudian menyerahkan semuanya. Nah, itu juga banyak seperti itu, kejadian seperti itu ya. Terutama memang perempuan ya, perempuan kadang-kadang terlalu sensitif ya dengan kata-kata memang ya. Jadi ketika dirayu, diberi kata-kata itu sudah kelepek gitu istilahnya ya, sudah kayak nalarnya sudah istilahnya kayak hilang gitu kan istilahnya ya. Akhirnya kemudian ya tadi rela memberikan apapun gitu kan. Ya itu. Nah, kemudian ketika tadi misalkan sudah harusnya sudah saatnya menikah, tapi kemudian merasa belum mampu ya, dan untuk menentukan pandangan itu berat, maka ada solusi dari Rasulullah SAW itu adalah berpuasa. Puasalah. Jadi banyak-banyak puasa ya. Kalau misalkan merasa belum mampu, sebetulnya secara biologis sudah masuk, usia sudah masuk, biologisnya jelas dan seterusnya, tapi belum siap gitu ya. Menyatakan belum siap, maka apa solusinya? Poso. Jadi puasa lah. Jadi untuk mengekang nafsu itu dengan cara berpuasa. Ya, karena emang kuncinya di nafsu itu, di bagaimana kita mengelola nafsu kita. Oke, next. Jadi itu beberapa rambu-rambu ya, beberapa rambu-rambu yang dari situ kita simpulkan tadi sekali lagi bahwa pacaran kalau dilakukan sebelum pernikahan ya jelas nggak boleh ya. Kalau apalagi niatannya tadi ya, dikasih cover ta'aruf dan seterusnya,
Kalau ta'aruf tidak perlu kemudian panjang-panjang, nggak perlu lama-lama, nggak perlu kemudian apalagi berduaan itu nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait konsep tentang jodoh ya. Jodoh itu ada 4, ini ada tulisan bagus di laman Muslimah Daily ya, saya kutip. Ada 4 kategori jodoh ya. Yang pertama adalah jodoh yang bersifat sementara. Ya, artinya begini, ada orang yang kemudian sempat menikah ya. Nah, kemudian berpisah ya, bercerai. Bahkan contoh seperti ini tidak hanya terjadi pada orang umum ya. Dulu zaman Nabi pernah terjadi. Bahkan terjadi pada anak angkatnya sendiri ya, yaitu Zaid bin Harisah ya. Itu kemudian bercerai ya dengan istrinya, yaitu Zainab binti Jahsy, yang kemudian diperintahkan oleh Allah tadi, dinikahkan oleh Allah dengan beliau, dengan Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama, jodoh yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua, jodoh di dunia namun berpisah di akhirat ya. Jadi di dunia berjodoh, tapi nanti di akhirat akan terpisah. Ya, contoh yang paling mudah itu adalah antara Asiyah dan Firaun. Nah, Asiyah ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan adalah termasuk wanita yang terbaik, wanita yang mulia di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, sebaliknya suaminya itu adalah orang yang sangat dolim, orang yang sangat kejam ya, yang sering dijadikan sebagai contoh keburukan pemimpin gitu kan ya. Itu ya, Firaun ya. Contoh jodoh di dunia namun itu sangat mungkin. Itu masuk tadi terkait Ummu Salamah, beliau itu pernah menanyakan ya, dan nanti di akhirat yang jadi jodohku siapa? Karena aku sangat mencintai Abu Salamah, sangat sangat cintainya kan itu ya. Itu siapa nanti akan jadi jodohku? Maka ya beliau ya, Rasulullah SAW. Next, berikutnya adalah namun berakhirnya di ujungnya adalah neraka ya. Jadi ini di dunianya berjodoh, di akhiratnya juga berjodoh. Tapi akhirnya adalah akhir yang tidak enak ya, yaitu di neraka. Siapa contohnya? Ini adalah Abu Lahab dan Jamil ya, dengan istrinya ya. Di surah Al-Lahab itu ya. Ya, tabat yada abi lahab WhatsApp dan seterusnya lah, menjadi luar biasa, diberikan oleh Allah karunia yang besar, anak-anaknya laki-laki semua banyak gitu kan ya. Itu kemudian nanti di akhirat pun mereka akan berjodoh ya, tapi di neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang terakhir, jodoh di dunia akhirat kemudian berakhir di jannah ya, seperti para nabi ya, dengan istri-istrinya yang tentunya istri-istrinya yang taat ya, karena ada juga istri nabi yang tidak taat. Dan contoh itu adalah berarti kalau istri nabi yang tidak taat itu berarti adalah jodohnya hanya berhenti di dunia saja, di akhirat nanti tidak berjodoh ya. Oke, kita sedikit percepat terakhir ya, sudah ada di slide terakhir insya Allah. Jadi itu konsep jodoh atau bentuk-bentuk jodoh ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir saya tutup dengan bagaimana caranya kita kemudian untuk meminta jodoh. Nah, di antara cara yang dicontohkan ya, disampaikan pada kita adalah lewat sholat ya. Di Al-Baqarah ayat 154 itu kan ya, ya alladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Orang yang beriman mintalah tolong pada Allah itu dengan melalui sabar dan sholat. Jadi sholat itu bisa menjadi sarana untuk pertolongan. Nah, di antaranya ada sholat yang dicontohkan Nabi SAW, yaitu adalah sholat istikharah. Ya, ada sholat istikharah, itu bisa menjadi wasilah buat kita untuk minta pertolongan. Ya, di antaranya adalah minta tolong dalam urusan jodoh, ya tentunya. Jadi seperti dikutip oleh Imam Nawawi dalam Al-Adhar ya, misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah ya, Rasulullah SAW mengajari kami untuk sholat
istikharah ketika menghadapi setiap persoalan. Ya, sebagaimana beliau mengajari kami semua surat dari Al-Quran. Jadi seperti halnya Quran. Jadi seperti petunjuk juga istikharah itu. Jadi istikharah itu mohon petunjuk pada Allah. Jadi bisa untuk memulai sebuah urusan, bisa ketika dalam proses kita mengalami kebingungan, ya kan? Bisa untuk kemudian ketika kita akan ambil keputusan, ya, pilihan. Nah, itu seperti itu. Itu dengan jalan istikharah tadi. Ya, kita niat istikharah, kita lakukan. Nah, kemudian terakhir, slide terakhir ada contoh doa juga. Ya, ada contoh doa. Ya, ada contoh doa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ya. Next, terakhir. Nah, ini Allahumma ini astakhiruka bi ilmika wastakdiruka bi qadraka, ya. Ya Allah, sungguhnya aku istikharah dengan pengetahuanmu, memohon kekuatan dengan kekuatanmu, mohon minta kepadamu kemuliaan dan seterusnya, ya. Engkau Maha Tahu. Jadi kita menyatakan kelemahan kita, ya, ketidakmampuan kita, dan kita mohon pertolongan Allah untuk membantu kita. Ya, gitu kan. Ada ada kisah, ya, cerita lucu, ya, sedikit cerita lucu itu contoh doanya gitu ya. Ya Allah, ya, kalau emang dia jodohku, ya dekatkanlah, ya. Kalau dia tidak jodohku, jodohkanlah gitu. Jadi intinya itu sudah sudah nembak duluan gitu ya, sudah punya sudah punya calon duluan, kemudian minta pada Allah. Nah, ini cerita cerita sedikit lucu yang ya itulah ya, apa, tapi kenyataan di lapangan seperti itu kadang-kadang ya, kadang-kadang ada yang memang sebelumnya sudah istilahnya ngetek ya, kalau bahasa anak muda, ngetek ataupun sudah punya pandangan gitu kan, sebetulnya pengennya itu. Nah, sehingga kriteria yang diajukan ketika misalkan mau mengajukan lewat guru ngajinya ataupun lewat temennya misalkan gitu ya, lewat teman-temannya gitu kan, itu udah membuat kriteria, yang kriteria itu sebenarnya isinya itu adalah sesuai dengan ciri-ciri yang diinginkan gitu. Maka ada cerita lucu yang kedua adalah, ya, seorang guru ngaji ketika disodori binaannya, ya, muridnya tentang kriteria-kriteria itu, maka guru ngaji itu mengatakan, ya kalau kriteria yang kamu minta seperti ini, ya kalau ada, ya bukan untuk kamu, ya saya pakai sendiri gitu. Ya mending buat saya sendiri kan gitu. Ya itulah, ya, seputar, ya, jodoh yang kadang-kadang banyak kelucuan juga di dalamnya. Baik, demikian barangkali yang saya sampaikan, ya, dari awal tadi sampai akhir, ya. Semoga bisa difahami, ya, bisa menambahi pemahaman kita tentang jodoh, dan sekali lagi mari kita yakini bahwa kita punya jodoh, ya. Allah sudah menciptakan jodoh kita, ya, menyediakan jodoh kita, tinggal kita berikhtiar yang benar, yang jangan sampai salah, ya, agar jodoh kita itu nanti langgeng, tidak hanya jodoh di dunia tapi juga jodoh di akhirat hingga ke jannahnya. Seperti halnya doa-doa yang sering kita sampaikan kepada mungkin teman-teman kita yang sudah menikah, yang posting wedding anniversary misalkan gitu ya. Itu, ya, kita doakan, ya, semoga samara antil jannahnya kan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali materi tentang jodoh dari Al Ustadz Joko Kristianto. Dan Masya Allah, ini Ustadz kita ya harus banyak belajar ini soal jodoh supaya nanti nggak salah pilih. Baik Ustadz, kemudian sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Di kolom chat sudah ada pertanyaan yang masuk dari Ada 3 ya. Rasul. Langsung diberondong 3 pertanyaan ini, Masya Allah. Oke. Ini titipan Ustaz. Jadi Ya. sebenarnya di sini itu ada banyak orang. Ayo, pada nitip Ustaz. Afwan. Jadi Oke, yang pertama ya. Nomor 1, izin bertanya. Ya. Tips menghadapi ujian sebelum menikah.
Ya rasanya seperti semua masalah muncul sekaligus. Mmm, jadi begini, biasanya masalah muncul tuh ketika emang kita, merasa ada masalah yang banyak muncul, itu adalah ketika kita belum siap, gitu. Ketika kita belum siap, kita belum cukup bekal, maka yang akan kita hadapi adalah masalah-masalah, berbagai permasalahan. Tapi kalau kita cukup bekal, cukup ilmu, ya, maka insya Allah itu meminimalisir masalah, bahkan akan meniadakan masalah, gitu loh. Jadi seringnya muncul, seakan-akan masalah ya, padahal sebetulnya bisa jadi itu bukan masalah, gitu kan. Itu adalah kembalinya ke kesiapan diri kita, jadi dari internal kita sebetulnya, bukan bukan faktor luar yang datang menjadi masalah sebetulnya. Tapi karena dalam diri kita itu belum siap nampung itu gitu lah. Ditampungannya itu belum luas gitu. Belum seluas yang datang itu gitu, istilahnya gitu. Maka sekali lagi memang penting sekali kita berbekal, kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk ya bab pernikahan, bab keluarga, bab bahkan pengasuhan anak dan seterusnya itu penting sekali sebelum menikah, gitu kan. Misalkan kalau yang dimaksudkan itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan muamalah, ya termasuk itu, ya termasuk berhubungan dengan muamalah, misalnya termasuk berhubungan dengan nanti komunikasi kita ke orang tua kita, komunikasi kita ke calon mertua, ya, atau bagaimana kita menyampaikannya itu masalah. Terus masalah misalkan juga termasuk pekerjaan, masalah nanti gimana kita menafkahi dan seterusnya, itu kan seakan-akan masalah ya kan? Nah, tadi ketika belum siap itu masalah, tapi kalau kita sudah benar-benar siap, mental kita terutama mental sebetulnya, pemahaman, mental, ilmu siap, maka itu nggak ada di masalah. Nah itu kuncinya di situ ya. Jadi untuk pertanyaan pertama. Jadi kuncinya sekali lagi ada pada pembekalan, ada pada persiapan, ada pada ilmu, ya harus disiapkan memang. Nggak bisa kita asal ya mohon maaf sekali lagi fenomena hari ini ngeri sekali. Jadi kenalan melalui medsos ya kan gitu ya, Facebook-an, inbox ya, kemudian saling kirim foto, setelah itu kemudian, kopi darat ya, kopdar. Ya setelah kopi darat, sekali jadian gitu kan, tembak gitu kan misalkan itu. Jadian, pacaran gitu kan ya, sebelum nikah. Ya terus kemudian setelah itu, ya karena terbuai dengan I love you itu, ya love itu kemudian menyerahkanlah semuanya. Terjadilah kemudian ya hubungan terlarang dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya misalkan hamil, kemudian ya itu tadi cerita cerita orang yang saya ketemu tadi siang itu sekarang fenomena yang merata, naudzubillah min dzalik ya. Ya jangan sampai seperti itulah, insyaallah. Yang kedua, sebaiknya bagaimana kita membicarakan tanggal khitbah dengan calon mertua. Ya bicarakan, ya terbuka aja lah, ya ya disampaikan aja, ya ketika ya biasanya ketika kita datang ya, ketika datang atau, setelah ta'aruf, setelah naldor, setelah setelah mantap ya, setelah kita mantap, ya jadi memang memang perlunya ada proses ta'aruf, ada proses mengenal itu biar memang ada kemantapan, karena tidak hanya agama ya, tidak hanya bab agama, ada 2 hal yang paling pokok yang penting. Yang pertama adalah kita pastikan agamanya baik, kemudian yang kedua adalah memang kita juga cocok gitu. Kita juga memang ada kecocokan ya. Sehingga memang seorang wanita itu pun bahkan boleh ya, boleh menolak misalkan ada tadi ya kan tadi ada bahasan kalau datang laki-laki yang baik agamanya kemudian akhlaknya baik juga, maka segera nikahkan gitu kan, terima segera nikahkan gitu kan. Nah, di sisi wanita, wanita itu sebetulnya punya, hak untuk menolak ya, jadi gitu. Kalau laki-laki itu punya hak bebas memilih, bebas menentukan pilihan ya, kalau wanita itu punya hak untuk menolak gitu. Maka laki-laki jangan nggak usah baper kalau ditolak, yang dia ya yang wanita juga jangan baper kalau nggak ada yang datang gitu. Itu. Ya karena mungkin terkenal udah sering nolak gitu.
Jadi sekali lagi, apa namanya, seorang wanita itu boleh kalau misalkan mau nolak. Karena misalkan faktor tadi, misalkan setelah ketemu, setelah ta'aruf ya, setelah nador, itu kemudian merasa nggak cocok gitu. Wah, kayaknya kayaknya saya kok nggak cocok gitu ya, kayaknya ada ganjalan dan seterusnya dalam hati ya. Ya usah, nggak usah dipaksakan, ya kalau seperti itu bisa ditolak, bisa menolak, ya itu kan. Itu. Ya tentunya akan memperpanjang ya, memperpanjang masa nanti kemudian jomblo kan gitu ya. Itu resikonya begitu memang itu. Yang penting jangan terpaksa. Jadi harus memang ridho dari awal ya. Karena kalau nggak terbuka, misalkan terpaksa nerima, misalkan dia karena udah baik agama udahlah, walaupun aku sebenarnya belum sreg lah. Harus sreg memang harus sreg, harus mantap baru jalan gitu. Nah, ketika sudah sreg mantap, menentukan hari akan mudah sekali gitu loh. Kan udah terbuka, saling terbuka. Ya sudah kapan? Nah, udah langsung begitu itu nanti langsung enak insya Allah. Jadi untuk membicarakannya ya udah ya bicarakan aja langsung terbuka. Jadi nggak usah apa namanya ini. Wah, mungkin gini, mungkin mungkin ada pertanyaan lanjutannya begini. Gimana kalau yang masih pakai apa ada istilah-istilah ada tanggal baik dan seterusnya hari baik dan seterusnya itu ya kita ambil maslahatnya saja ya. Jadi kita ngikuti memang itu urf ya, itu mungkin tradisi yang masih kuat itu enggak apa-apa. Jangan sampai karena kita kekeh ya, kita terlalu istilahnya kayak kolot gitu ya, istilahnya kita sulit, kita kaku gitu ya. Karena kaku itu justru nanti malah mengubah ya, mengubah atau mempengaruhi proses yang awalnya sudah mulus, sudah berjalan, sudah sampai ke tahap khitbah, udah khitbah selesai, ada penentuan, tapi karena proses tadi kemudian malah jadi masalah gitu kan. Itu kan juga malah membuat fitnah kan gitu ya, menimbulkan masalah. Itu jangan sampai. Ya kita emang ya yang kita perlu pelajari juga hal-hal seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa kaku-kakuan gitu. Kita harus harus luas gitu. Kita harus luas juga mensikapi yang ada dalam masyarakat terutama gitu kan ya. Ya, ya memang jelas berproses semuanya gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, secara syariat baiknya acara khitbah nikah itu format acaranya bagaimana? Ya, kalau khitbah meminang itu ya sebetulnya kalau laki-laki ya kalau mau ya datang sendiri itu kan bisa ya kalau laki-laki ya. Tapi kalau perempuan kan memang harus ada walinya, harus ada orang tua gitu ya dan disaksikan oleh beberapa orang kan gitu ya kan gitu. Tapi kalau laki-laki sebenarnya sendiri pun bisa gitu. Walaupun kemudian kalau di masyarakat ya ya yang saya lakukan juga dulu ya saya ngajak orang tua, ngajak Pak D, ngajak yang dituakan biasanya kan gitu ya, yang nanti menjadi sesulih sesulih itu istilahnya kayak talang atur itu kayak juru bicara lah ya jubir ya. Jadi juru bicara mewakili mewakili maksud kita kan gitu ya itu nyampaikan. Nah itu dulu tadi ketika Khadijah. Nah, setelah deal kan setelah oke, setelah untuk menjadi juru bicaranya kan itu. Nah, dan seterusnya. Ini sebenarnya begitulah ya. Jadi makanya khitbah nikah ini memang harus ada wali dari pihak yang wanita harus ada walinya, ada orang tua, ada wali atau kemudian jadi nggak bisa hanya nembak-nembakan kayak ya tadi lagi-lagi kayak kayak cinta-cinta monyet itu ya itu nggak bisa itu kan kalau kayak gitu kan nggak sah itu. Jadi kalau format yang syari ya memang harus disaksikan, harus ada wali, ada yang menyaksikan ya. Jadi keluarganya, satu keluarganya misalkan itu kita datang juga. Ya tentunya tidak tidak harus bawa banyak rombongan ya karena ini masih baru saja khitbah belum minang ya, belum nikah ya. Baik, ada lagi?
Selain 3 ini, Mas Hanif? Monggo kalau masih ada waktu. Baik, teman-teman yang mau bertanya bisa on mic atau langsung lewat chat juga bisa. Monggo, masih ditunggu. Yang mau bertanya silahkan. Kelihatannya cukup, Ustadz. Ya. Baik, kalau cukup berarti saya Ya. kembalikan waktu ya dan layar kepada Mas Hanif untuk di closing ya. Dari saya terima kasih perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Joko atas materi pada malam hari ini yang alhamdulillah Masya Allah luar biasa sekali tentang jodoh. Semoga kita bisa mempersiapkan dengan yang lebih baik untuk masa depan kita di bidang pernikahan. Baik Ustadz, yang terakhir Ustadz, kita minta doanya dulu Ustadz, supaya kita bisa mendapatkan barokah bersama-sama di kesempatan kali ini untuk menutup acara ini. Monggo Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa alim muslimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudul hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara demi acara telah kita lewati bersama-sama. Terima kasih telah atensinya bagi para peserta kelas spesial online. Apakah ya jodohku pada kesempatan kali ini? Terima kasih. Kami dari MC mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa takaffatul masjid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi